Selamat pagi, Akhirnya Ria. formasi kita lengkap ya guys. Selamat datang kembali. Aku dengar-dengar kemarin di antara kalian bertiga ada yang mencoba mendekati Romi Rafael ya? Saya. Oh dia, tapi dia mau ganti aku mat aman. Aku. Kamu coba-coba mendekati Romi Rafael Iya kemarin. benar. Jambak aja. Perlan 86, kasih tahu mana yang lebih hebat, Romi Rafael atau aku? Dengerin. Siapa yang lebih hebat? Romi Rafael Iya sama benar, aku. Romi Rafael. Ih Perlan astagfirullahaladzim. Jawab jujur, lebih hebat Romi Rafael atau aku? Aku kasih tahu sama kamu satu hal. Apa saya? Kalau Romi Rafael cuma bisa merubah benda menjadi bunga, Kalau kamu? aku bisa merubah rasa benci kamu menjadi rasa cinta. Hei. No, aku udah kenyang sama yang kayak begitu-begituan. Dede malu. Gua dari dulu kenyang sama yang kata-kata gombalan. Sekarang waktunya cari cuan guys. Dewi, Yang itu mah nggak pernah gombal. Kalau ini mah pernah. emang kamu pikir aku selama ini gombal sama kamu? Enggak gimbal. Nih Awi, dengerin ya. Aku tuh kemarin sakit bukan sakit fisik sebenarnya. Karena Aku tuh sakit hati loh Sobat Ambil. Karena Pokoknya jangan sama Dewi Persik deh biar gak sakit hati. Bukan. Karena aku pikir kamu tuh bisa berbagi harta. Cernanya cuma berbagi hati doang sama aku. Stop, engkau mencuri hartaku. Tapi Sobat Ambiar, buat Sobat Ambiar di rumah selalu diberikan kesehatan apapun itu Amin, juga amin, ya. amin. Supaya bisa kembali beraktivitas seperti biasa ya. Ya. Sama seperti kita kembali lagi sampai dengan jam 10 pagi. Ya. Bintang tamu kita juga berharap mereka diberikan kesehatan bukan hanya fisik tapi juga mental. Karena ini penting sekali. walaupun hari ini sebenarnya memang tidak ada bintang tamu. Ya. ada. Bintang tamu hari ini pastinya menginspirasi kita semuanya untuk bisa menjadi seorang yang kuat. Siapa? Betul. Kata siapa? Kata aku. Sebentar, kemarin yang nge-host yang nge-lead siapa? Dewi Silakan, Persik. Kasku. Ya silakan Dewi. Ini contoh buat kita semuanya. Bagaimana sih caranya bisa membimbing anak kita? Bagaimana caranya bisa menjadi orang tua? Ibu dan anak yang sedang ramai Dewi, diperbincangkan netizen karena bangkit dari depresi. Sebentar. Sebut siapa bintang tamunya? Siapa bintang tamunya sebutin? Lu kalau nggak gitu dong. lu kalau nggak pakai contekan lu nggak bisa ternyata ya. Iya kan gua nggak ngerti namanya siapa. Kita Oh, ya. sambut di pagi-pagi Ambiar. Ini dia Mona Ratuliu dan juga Mima Siva. Ya Mona, kakak Siva apa kabar? Kita berempat mengucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Jadi sekarang kami Mas Siva tuh umurnya berapa sih? Aku umurnya 19 tahun sekarang. Oh 19 tahun, wow. Beda 4 kali pemilu sama Kera Dela. Iya, banyak banget ya. Kamu udah sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak akhirnya berdua mampir ke sini mau bercerita banyak hal sama Sobat Ambiar. Kenapa kita hadirkan pasangan ibu anak yang satu ini? Karena banyak cerita yang bisa mereka share untuk kita semua. Ya. Termasuk ini pengalaman dari seorang Mima Siva yang sebenarnya juga bisa menjadi inspirasi buat siapapun yang terkena tekanan mental. Yang paling penting adalah bisa bercerita dengan orang-orang di sekitar. Itu yang jauh lebih utama ya. Tapi kita akan lihat dulu apa yang sempat dialami oleh seorang Mima Siva dan bagaimana sang ibunda membantu kondisi mentalnya. Ini dia. Masya Allah. Sayang, ya. Kan nggak mudah ya buat siapapun itu, apalagi di usia belia seperti Mima Safa mendapatkan tekanan mental. Tapi apa sih yang kamu rasakan saat itu, Mima? Sebenarnya a mix of banyak hal gitu loh, kayak emang apa ya, aku udah dealing with this. Sebenarnya kayak untuk ngeklarifikasi juga, Yeah. aku nggak didiagnosa dengan depresi selama 7 tahun, enggak. Oke. Depression aku itu come and go, on and off, dan itu juga salah satu gejala depresi aja. Dan sekarang juga masih dalam observasi juga sama psikiater dan juga psikolog. Tapi pada saat itu sebelumnya juga aku udah pernah merasakan
hal yang sama seperti ini. Yeah. Sebelumnya pernah merasakan ada pemikiran untuk bunuh diri dan lain-lain, dan itu sekitar 4 tahun yang lalu. Dan itu bisa bangkit kembali, tapi ya namanya juga kesehatan mental ya, kita tidak tahu kayak when will it become better and when will Kapan it itu not gitu. akan terjadi kembali gitu ya? Iya, Iya. sama aja kayak ya penyakit fisik kita kan juga nggak tahu kapan kita akan jatuh sakit dan lain-lain. Iya. Yang aku rasain sih ya mostly berat banget, dan banyak banget tekanan yang paling banyak itu adalah dalam diri aku sendiri. Tapi ya untuk support system aku sendiri sih dari Bunda, dari Yanda, dari keluarga aku, dari teman-teman, mereka helpful banget, mereka sangat supportive banget sama aku, dan aku bersyukur punya mereka. Tapi ya aku juga tetap harus bisa take care of myself, dan juga dengan bantu psikolog dan juga psikiater gitu. Jadi depresinya ini on and off gitu ya? Iya. Kadang ada, kadang dia datang. Tapi kan namanya hidup, stres atau depresi juga merupakan salah satu bagian dari kehidupan ya. Yang kamu rasain tuh triggernya tuh penyebabnya biasanya karena apa sih? Kadang nggak ada sih, itu Tiba-tiba dia. pengen nangis gitu. Itu dia kayak most of the Iya, time tuh nggak ada. problemnya emang itu ya. Jadi memang Mima tuh sebenarnya dari SD sih kita ngerasainnya, tapi kita waktu itu nggak tahu apa. Mima kadang-kadang suka telepon, aku sesak napas, minta dijemput gitu. Kenapa dibawa ke UGD? Kirain kan apa asam lambung Yeah. gitu kan, atau asma gitu. Tapi ternyata nggak ada gitu, bolak-balik begitu. Yeah. Terus pernah datang juga ke dokter dokter anak spesialisasi buat GERD gitu. Katanya akhirnya ditanya, kamu ada masalah apa di sekolah gitu, apa yang lagi kamu pikirin gitu, coba deh ke psikolog. Loh kok jadi ke psikolog, apa hubungannya gitu kan. Nah dari situ tapi coba kita jalanin, ternyata sepertinya itu panic attack memang sudah terjadi dari SD, tapi kita nggak tahu nih gitu. Oke. Karena kan tentang kesehatan mental ini makanya kita ngomong kayak gini, karena yang kita lalui itu nggak mudah. Kita tuh kebingungan gitu nih, kenapa Mima, ada apa gitu Ya, kan. apalagi saat itu juga pengetahuan dan juga awareness mengenai kesehatan mental juga belum banyak kan. Betul. Banyak kan ya. Makanya akhirnya ya kita sekeluarga, aku juga including, aktif untuk mengadvokasikan tentang kesehatan mental, karena supaya banyak orang yang melalui hal yang mungkin mirip-mirip sama aku bisa tahu cara handle-nya dan cara to get help ya. Tapi misalnya hal kecil apa sih biasanya? Contoh kecilnya yang bisa membuat kamu panic attack gitu, atau tiba-tiba membuat kamu depresi. Apakah dari media sosial kah? Atau dari lingkungan, teman-teman, Dari hal-hal yang nggak komentar? kamu suka kah? Dari hal-hal kecil seperti apa misalnya? Kalau panic attack sendiri kan perasaan cemas dan perasaan depresi itu dua hal yang berbeda ya. Kadang aku bisa merasakan hal yang cemas tanpa harus merasa depresi, atau merasa depresi tanpa harus merasa cemas. Tapi kalau untuk rasa cemas sendiri, aku tuh bisa dari sesimpel di tempat publik di mana ada banyak orang, itu bisa membuat aku bisa nge-trigger kecemasan aku dan panic attack aku. Jadi tergantung kondisi mental yang saat itu juga Iya, sih. Kalau misalnya lagi oke, kadang-kadang nggak mungkin apa-apa biasa juga. aja. Iya, cuman kalau untuk depresi sendiri ya nggak tahu. Kadang Gimana ya kamu rasain tiba-tiba nangis yang nggak bisa kamu stop, atau kayak gimana Suka sih? pengen nangis, apa pengen marah-marah, atau pengen ngomong apa gitu. Biasanya sih kayak nangis banget, tapi nggak tahu nangisin apa. Nangisin apa ya? Nggak tahu nangisin apa. Setahun belakangan, kemarin-kemarin dia suka menyendiri di kamar. Cuma setahun belakangan alhamdulillah suka ke kamar gitu. Aku boleh nggak Iya. numpang nangis di kamar Bunda gitu. Kadang Jadi ya, nggak nangis juga sih, kayak mengurung diri di kamar itu kayak salah satu gejala depresi itu emang seperti itu, kayak mengurung diri di kamar, maunya gelap-gelapan, untuk keluar kamar, untuk ambil Effort makan, banget. untuk minum, itu tuh effort banget. Aku tuh sampai kalau mau pergi atau disuruh siap-siap nih mau pergi kemana gitu, mau ngantor atau apa, aku tuh cuci muka untuk siap-siap, ganti baju, itu aja tuh pusing banget. Rasanya tuh kayak mau pingsan. Rasanya tuh mual dan kayak mau pingsan banget, dan sampai nangis-nangis kalau misalkan siap-siap tuh. Kalau dari Kamona sendiri sama Mas Indra Brasko, gimana melewati itu semua, kemudian membantu ketika sudah mulai melihat ciri-ciri, oh udah mulai lagi nih panic attack-nya, oh mulai kelihatan depresi lagi nih. Kakak lihatnya dari mana kak? ini sih perjalanan panjang sebenarnya ya buat aku Ya. sama Indra, perjalanan panjang. Dulu awalnya nggak paham, nggak ngerti. Nih pernah juga ada di titik ngerasa nih ABG lebay banget gitu ya. Kasihan ternyata, tapi dengan kondisi aku dan Indra yang seperti itu malah bikin makin frustasi, karena
Dia sendiri kan nggak paham ya apa yang terjadi sama dirinya gitu. Terus orang tuanya bukannya support malah nyalahin pula. Waktu itu aku juga pernah bilang, makanya kamu tuh bersyukur punya bunda Yanda yang bisa diajak curhat, udah gitu rumah enak segala macam. Ini tuh aku bukan nggak bersyukur, dia sendiri nggak paham kan apa yang terjadi dengan dirinya. Tapi alhamdulillah kita buru-buru ke profesional sih waktu itu, memang dijelasin juga kalau ternyata bukan cuma karena ada triggernya, ada masalah berat, tapi juga ada unsur kimiawi otak juga, mungkin ada genetik juga, ada masalah biologis juga gitu ya. Ya sama aja kayak sakit fisik sih sebenarnya gitu. Cuma ini mungkin nggak kelihatan ya, jadinya memang membingungkan gitu. Cuma ya itu yang namanya jadi orang tua kan belajar terus ya. Mima yang dulu yang waktu masih kecil mungkin beda sama Mima yang sekarang. Akunya sebagai orang tua yang mesti beradaptasi supaya bisa memenuhi kebutuhannya Mima untuk didampingi. Ya, aku setuju. Jadi memang kesehatan mental itu sendiri faktornya banyak, bukan hanya dari luar tapi juga dari diri sendiri, termasuk tadi kimiawi, secara genetik mental juga bisa, di otak juga bisa, apapun itu bisa terjadi. Tapi diagnosa saat itu dari ahli psikolog ya? Atau ke psikiater kita ke juga? psikolog juga, ke psikiater juga, cuma kan memang menemukannya nggak mudah ya, jadi terus konsultasi sih sampai sekarang. Kayaknya ini akan jadi proses. Cara pengobatannya gimana sayang? Apakah kamu curhat keluh kesah yang ada dalam diri kamu? Kalau untuk sekarang aku rutin ke psikolog dan ke psikiater setiap bulan. Kalau lagi butuh ya 2 minggu sekali. Dan sekarang aku juga on medication juga dari psikiater, jadi rutin minum obat setiap hari juga. Itu obat itu apa? Obat penenang kah? Atau obat tergantung obat kondisinya sih. Itu saya. Beda lagi dong. Obat kurus. Obatnya mungkin kayak yang siapa? Yang waktu itu bintang tamu? Marsyanda, mood stabilizer. Mood stabilizer, ya. Sama seperti itu. Karena Ada artis itu ya biasanya, ini nggak semua artis tapi rata-rata yang di bidang entertainment tuh ya, apalagi yang pekerjaannya stripping atau apa, swing mood yang paling nomor 1. Ntar tiba-tiba dia happy, ntar tiba-tiba dalam waktu berapa ini tuh dia tiba-tiba yang kesel kayak, oh ini belum selesai, ini kayak dikejar kayak wah kayak gitu. Kayak gitu biasanya. Ada sih beberapa obat-obatan yang sesuai dengan kondisinya. Jadi kondisinya tuh mungkin bisa jadi berubah-ubah. Kalau misalnya memang kondisinya lagi depresif banget ya dikasih obat untuk itu. Tapi kalau misalnya lagi oke, ya obat depresinya di stop gitu. Jadi memang disesuaikan tapi dengan depresi kondisi. yang sesungguhnya itu bukan karena lingkungan, bukan karena masalah yang terjadi, tapi tiba-tiba timbul aja perasaan seperti itu ya sayang. Mungkin ada trigger dari lingkungan juga, tapi ya mostly sih kalau dari apa yang aku udah observasi selama berapa tahun kebelakangan ini, mostly juga banyak hal dari diri aku sendiri aja langsung. Gitu sih. Banyak faktornya gitu ya, dari luar termasuk dari dalam. Tapi kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini buat Sobat Ambiar dan juga Mima, kamu boleh klarifikasi yang satu. Aku nggak bisa baca. ini Instagram Waktu SMP aku tertarik untuk belajar lebih banyak tentang kesehatan mental karena kesadaran yang aku rasain dengan diriku sendiri. Setelah itu aku jadi interested untuk mengadvokasi tentang kesadaran kesehatan mental, dan bukan itu saja, tapi juga gimana supaya orang-orang yang nggak teredukasi tentang kesehatan mental bisa belajar dan mengurangi stigmanya. Aku tetap mengalami naik turun. Selama 7 tahun aku selalu bertanya-tanya, apa yang salah sih sama aku? Di depan semua orang, aku mungkin terlihat seperti seseorang yang tahu semua jawabannya. Bukan cuma dari belajar advokasi MHA dan juga sebagai mahasiswi psikologi, tapi juga banyak privilege yang aku punya. Jadi kamu sekarang kuliah di? Aku kuliah ambil psikologi sekarang. Memang sengaja? Aku udah interested in taking psychology dari SMP ya, karena my mental health journey juga mulainya juga saat SD kan. Dan dari bunda juga, bunda karena kerja bareng sama psikolog juga, dan aku sering banget ngobrol sama banyak psikolog. Aku jadi interested untuk ngambil psikologi dari dulu, dan makanya sekarang aku jadi mahasiswa psikologi. Guys, kita ke psikolog yuk guys yuk. Boleh loh. Tapi Walaupun setuju, nggak betul. merasa ada masalah yang berat Iya, banget, betul. nggak Psikolog apa-apa. tuh Karena mereka ini- bisa menyimpan rahasia Betul, juga. ini kita harus berikan edukasi juga buat Sobat Ambiar bahwa untuk pergi mencari pertolongan seperti psikolog dan juga psikiater ini adalah hal yang sangat wajar. Dan jangan sampai ada stigma ketika seseorang pergi ke psikolog atau ke psikiater dianggap gila dalam tanda betul. kutip Iya, ya. Mungkin tapi kalau kami berempat nggak mempan psikolog, kami rukiah mempannya. Tapi dari seorang Mbak Mona Ratuliu sendiri melihat
putrinya, Mima Shafa. Seperti apa sih orangnya? Mima ya. Mima cerdas banget anaknya, makanya dia mungkin karena dia cerdas begitu walaupun sulit ya kayaknya mendeskripsikan dirinya waktu itu kayak apa, tapi dia selalu bisa mengkomunikasikan sih. Makanya terus journey kesehatan mentalnya sekarang juga walaupun berat ya pastinya ya, tapi ada progres gitu. Iya. Mima anak yang cerdas, terus Mima tuh anak yang mau belajar gitu untuk bisa tahu apa yang terjadi sama dirinya, ingin memperbaiki diri lebih banyak gitu. Terus mau berusaha, karena kan Mima kan anak yang introvert ya sebenarnya gitu. Sulit nih ngobrol sama bunda Yandanya. Ya kita sendiri kan pernah ngerasain ya. Iya, Susah kalau harusnya ngomong semua sama hal orang bisa tua dibicarakan tuh kepada orang susah tua, gitu. iya. Tapi Mima tuh punya keberanian gitu untuk Ngomong ya. mencoba untuk ngomong walaupun berat, terus juga dan meminta bantuan. Jadi aku baru tahu juga dari Mima bahwa ternyata yang punya masalah dengan mental health ini untuk bicara aja itu satu perjuangan gitu Betul. kepada orang lain. Jadi kita sebagai orang tua atau orang-orang terdekat mesti support gitu apa yang dia rasakan, setidaknya didengerin dan bantuin untuk mencari bantuan profesional. Mbak Mona sama Mas Indra sempat pernah ada, mohon maaf ya, perasaan bersalah nggak? Ada dong, ada banget. Ada banget, dalam journey-nya kan nggak langsung ketahuan nih Mima kenapa sih gitu. Yeah. Nah itu juga banyak perasaan bersalah. Justru sebenarnya Mima ini kan anak pertama ya. Anak pertama dulu aku melahirkan umur 21. Jadi benar-benar nggak tahu nih cara ngurusin anak gimana. Yeah. Aku kan bikin buku parenting ya. Di situ aku ceritain semua bahwa justru karena ketidaktahuan aku salah mengasuh waktu itu juga. Terus juga waktu itu Mima umur 6 tahun udah bisa ngomong bahwa aku nggak suka punya ibu kayak bunda, katanya aku nggak suka tinggal di rumah ini, kata dia gitu. Nah dari situlah justru titik itu tuh aku mulai belajar kenapa ya kayaknya gue udah memberikan yang terbaik nih buat anak gue gitu, tapi kenapa testimoninya kayak begitu gitu. Akhirnya dari situlah justru aku belajar parenting, berusaha memperbaiki, minta maaf juga waktu itu sama Mima atas banyak kesalahan. Nah begitu waktu itu Mima punya masalah dengan kesehatan mental, yang teringat langsung itu, waduh ini mungkin juga karena kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan dulu Iya. gitu. Jadi Tapi kan tidak ada orang tua yang sempurna ya. Menjadi orang tua juga merupakan satu proses pembelajaran, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk anak-anaknya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat Mbak Mona dan juga Mima, boleh silakan tanggapi. Mima Shafa, anak Mona Ratuliu, sampaikan klarifikasi terkait kesehatan mentalnya. Bantah alami depresi selama 7 tahun. Iya. Gimana sayang? Kamu sempat membantah. Iya, jadi kayak aku kan di Instagram tuh caption aku cuman cerita kalau aku udah melewati ini selama 7 tahun. Iya. Bukan berarti aku sudah mengalami depresi selama 7 tahun. Jadi depresi itu adalah salah satu gejala yang aku alami selama 7 tahun, bukan selama 7 tahun itu straight. depresi. Iya gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya yang mau aku sampaikan, karena misdiagnosing atau salah mendiagnosa seseorang itu hal yang hal yang bahaya Nggak juga oke lah, gitu. mental juga. Iya, karena mungkin nanti treatmentnya akan salah, apa yang ditanggapi orang lain akan salah. Iya. Jadi aku klarifikasi ulang bahwa aku tuh bukan sakit depresi selama 7 tahun. Iya, betul sekali. Jadi on off ya, analoginya seperti asam lambung yang bisa datang, bisa pergi, kurang lebih seperti itu ya. Seperti Tapi pasangan juga, bisa datang, bisa pergi. kamu ngomongin sama Dewi Persik ya? Hah? Kan, semuanya bisa dijadikan contoh kan. Ya seperti kita aja kadang moodnya bagus, kadang moodnya nggak bagus. Iya, bener. Tapi kalau aku nggak akan datang, nggak akan pergi, aku akan tetap Gandengan bersama mulu kamu kayak di truk sini. nih. Ya, aku tahu dia pergi. Kemarin digoda sama Robi Rafael soalnya nih. Kan dia udah punya bini. Siapa? Dia. Lu juga punya laki dulu tapi nggak jadi ah. Tapi setia maksudnya tapi setia. Tapi akhirnya apa sih yang membuat seorang Mima bisa bangkit? Oke, aku harus cerita, aku harus mengadvokasi ini semua. Aku sih inget banget waktu aku lagi dirawat di rumah sakit ya. Aku lagi berduaan sama Bunda. Terus habis itu Bunda bilang, kamu mau ngeliat, ini terserah kamu mau ngeliat situasi ini tuh sebagai apa, sebagai berkah atau musibah. Terus di situ aku langsung open up my mind gitu, walaupun pada saat itu emang lagi berat banget, tapi aku langsung sadar kalau hal ini tuh bisa jadi berkah juga, karena aku tahu aku nggak sendirian. Aku tahu kalau misalnya ada banyak orang di luar sana juga yang Support yang support aku, yang lagi yang mengalami hal yang sama. Iya, betul sekali.
Jadi aku pengen membagi cerita aku ke publik, apalagi sebagai mental health advocate juga, kalau aku juga mengalami hal yang mungkin sama dengan orang lain gitu, supaya mereka tidak ngerasa sendirian. Dan alhamdulillah banyak banget respon positif. Bunda juga mendapatkan respon yang sangat positif kayak. Aku kan biasanya share tentang pola asuh ya, cuma karena share ini jadi banyak banget tuh yang DM kalau ternyata mereka mengalami hal yang sama, tapi nggak bisa bicara ke lingkungannya gitu, baru tahu kalau ternyata dengan bicara tuh bisa ada progres gitu tentang kesehatan mentalnya dan lain sebagainya. Jadi kita ya mudah-mudahan Mima sih bilang semangat hidupku tuh sekarang adalah berbagi gitu. Ya udah akhirnya kita support, aku dan Indra juga support untuk membagikan kisah ini supaya lebih banyak orang lagi yang ngerasa aware ya. Iya betul, aware. Dan kita juga sangat menghargai, kita juga mengapresiasi Mima. Terima kasih banyak ya karena sudah mau bercerita di sini, karena ini bukan hal yang mudah. Sama sekali bukan hal yang mudah ketika orang memiliki kondisi mental yang berbeda dengan orang lain. Memang setiap orang punya kondisi mental yang berbeda satu sama lain. Tapi ketika dia mau mengungkapkan, mau berbicara, tidak semua orang mau berbicara. Kita mau kasih lihat, ini ada komentar dari netizen di media sosial. Dari Mona Ratuli. Terima kasih Mima. Masih mau nemenin Bunda Yanda belajar terus. Love you more than you know. Lalu Mima pun menjawab, I love you Bunda. Makasih. Udah selalu ada buat Mima. Oh Bunda. Itu sebenarnya komen aku di postingan Mima yang tadi di play itu gitu. Mima kan akhirnya memutuskan untuk share, ya udah terus aku sama Indra juga ada sih komennya support buat Mima. Apa dalam pikiran Mona Ratuliu melihat sang putri tercinta menceritakan kondisi mentalnya di media sosial? Bukan hal yang mudah buat siapapun. Awalnya aku sama Indra khawatir banget. Khawatirnya tuh lebih ke gini. Kita kan nggak tahu ya komennya netizen tuh seperti apa gitu. Kan netizen Indonesia ini kan netizen paling baik sedunia. Iya betul. Jadi Paling tidak sopan. Tidak bisa Itu bahasa halusnya paling sopan ya. Jadi aku kan nggak tahu gitu akan ada komentar apa di bawahnya gitu. Apakah komentar itu akan men-trigger Mima misalnya, atau mungkin membuat Mima merasa nggak nyaman gitu kan, namanya orang tua kan pasti ada keinginan untuk melindungi gitu. Betul. Makanya Malah jadi kemarin solusi nanti ya, Kak. betul, takutnya bukan jadi solusi malah jadi Bumerang buat diri buat sendiri. Mima gitu. Jadi ya itu aja sih yang dikhawatirin. Tapi alhamdulillah kalau kita baca komen-komennya banyak banget yang support, bahkan banyak juga yang bercerita gitu, berbagi kisahnya gitu. Jadi aku ikut senang sih. Cuma kalau dengan komentar-komentar negatif, aku sama Mima udah ngobrol ya, udah cerita-cerita ya, disitulah tujuan kita untuk bercerita gitu supaya mengurangi stigma gitu ya, supaya lebih banyak lagi yang tahu tentang mental health itu apa gitu, bagaimana juga mendampingi teman-teman kita, saudara yang punya problem yang sama. Jadi nggak apa-apa, kita mulai aja dari sekarang. Oke, Mima. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk Bunda dan Yanda? Boleh silakan ditatap Bunda. Nanti nangis lagi. Semalam udah nangis-nangisan sama Bunda Yana. Enggak apa-apa, udah biasa kok kita kayak gini. Enggak, aku cuma pengen bilang makasih aja udah nemenin aku menjalani masa-masa susah aku. Makasih banget udah selalu support aku. Dan walaupun aku minta maaf dan gak enakan mulu, tapi Bunda selalu bilang gak apa-apa dan selalu nyemangatin Mima gitu. Itu aja sih sebenarnya. Bunda mau bilang apa sama Mima? Aku mau bilang makasih buat Mima sudah mau berjuang. Terus ini pasti nggak mudah ya, melewati ini semua pasti nggak mudah gitu. Jadi terima kasih sudah berjuang, terima kasih sudah kuat dan membagikan kisah ini ke banyak orang. Semoga bisa jadi berkah buat Mima, semoga bisa jadi berkah juga buat banyak orang gitu. Jadi aku sama Yandanya juga selalu bilang bahwa memang nggak perlu takut karena Bunda Yanda akan menemani Mima terus seumur hidup gitu. Jadi ya Bunda Yanda pasti akan selalu ada. Thank you. Mona Ratuliu, Mima boleh berdiri?
Mungkin awalnya kamu takut untuk bercerita, tapi di sini kita harus mengapresiasi keberanian kamu untuk bercerita, mengadvokasi, mengedukasi bahwa kesehatan mental adalah satu hal yang sangat penting sekali. Tidak ada anak yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Itulah alasan Tuhan menjadikan kita bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna. Kita akan kembali sesaat lagi terus pada pagi Anda.